Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Faqala al-musannifu al-imamu al-alimu al-alamatu Jalaluddin as-Suyuti rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-naw'us salasun utawi iki macem kang nomor 30 iku fil imalati wal fathi, tentang bacaan imalah wal fathi lan fathah, wa ma lan barang bainahuma ing antarane imalah lan fathah. Jadi kalau di grid itu fathah itu ada di atas sendiri, imalah ada di bawah sendiri. Jadi kalau yang menuju ke imalah di antara keduanya itu ada wama bainahuma. Nanti gridnya sebagai catatan niki aku isone guru teori. Prakteknya ya praktek sekadarnya. Ngaji juga hanya 1 juz saya qiraah sabah itu. Jadi tidak bisa detail. Itu jika ingin lebih ya bisa belajar di orang-orang yang sudah betul-betul ahli di qiraah sab'ah ini. Itu sebagai catatan saja. Jadi kalau ono kleru-kelurune ya di ngapura. Bismillahirrahmanirrahim. Afroda sampun dheweaken hu ing nau kang nomor 30 bitasnifi kelawan susunan karangan sapa jama'atun sekelompok minal qurra'i saking para imam qiraah, minhum ingkang iku setengah saking jamaah Ibnul Qasih utawi ingkang asma Imam Ibnul Qasih, yang sudah menyendirikan atau membahas secara fokus masalah imalah dan fathah ini, antara lain adalah Imam Ibnul Qasih. Amila ingkang sampun nggawe sapa Ibnul Qasih kitabahu ing kitabipun, atau menyusun kitabahu ing kitabipun Ibnul Qasih ingkang dipun paringi judul Qurratul Aini fil Fathi wal Imalati wa bainal lafdhain. Itu judulnya. Qala sampun ngendika Ad-Dani sapa Imam Ad-Dani, al-Fathu utawi fathah wal imalatu lan imalah luwatani adalah 2 logat, masyhurotani ingkang padha masyhur loro karone, fasyatani ingkang tersebar loro karone ala alsinatil fusaha ing atase pira-pira pembahasane para imam kang fasih minal arabi saking wong-wong Arab allati kang nazala mudun al-Qur'an wa apa al-Qur'an bilughatihim kelawan logate alladzina. Saya artikan logat karena dalam satu lumpun bahasa yaitu Arab. Logat itu ada di dalam bahasa, kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau itu merupakan yang sudah jadi bahasa Indonesia, antara logat dan bahasa kan berbeda. Bahasa Madura, logat Madura kan berbeda. Meskipun logat ya lughah itu sebenarnya. Tapi saya di sini mengartikan lughah ini di logat saja. Karena alasan yaitu satu rumpun masih. Rumpun bahasa Arab. Fal fathu maka utawi fathah lughatu ahli Hijaz nggih menika logatipun penduduk Hijaz.
Wal imalatu lan utawi imalah iku lughatu amati ahli Najdin adalah logat umum penduduk Najd, logat orang umum penduduk Najd min Tamimin, entah itu Bani Tamim wa Asadin atau Bani Asad wa Qaisin atau Bani Qais. Kala ngendika sapa, kalau lihat siakul kalamnya ya mestinya ada nih ini yang kola ini, tetapi di sini ada kitab namanya Al-Muwaddah, apa bacanya itu, Limadzahibil Qurra wa ikhtilafihim fil fathi wal imalati. Itu di sini juga disuruh melihat An-Nasyr karyanya Ad-Dani. Nah, kalau Al-Muwaddah ini saya tidak tahu ini karyanya siapa. Jadi qala fil Muwaddah. Jadi sampun ngendika sapa penulisnya kitab Al-Muwaddah, entah Al-Muwaddah atau Al-Mudhah. Yang penting artinya itu yang dijelaskan. Atau kalau diartikan sebagai alat ya berarti Al-Mudhih, penjelas, sesuatu yang menjelaskan. Jadi nama kitab itu kala ngendika sapa penulis kitab Al-Mudhah atau Al-Mudhih, terserah pilih yang mana itu sudah. Ngendikane wal aslu lan utawi hukum asal fiha ing dalem persoalan imalah niki iku haditsu Hudzaifah, adalah hadisnya Hudzaifah marfu'an ing dalam keadaan marfu' atau hala kaunihi marfu'an, hadis marfu'nya Hudzaifah. Isinya hadisnya itu iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi, iqra'u kudu maca sira kabeh Al-Qur'ana ing Al-Qur'an biluhunil arabi kelawan lahan, luhunil arabi kelawan lagu-lagu Arab, wa aswatiha lan suara-suara orang Arab, wa iyyakum lan kudu menghindari sira kabeh wa aswata ahlil fiski ing suara-suara ahli fasik wa ahlil kitabin lan ahli kitab. Ini lahan ini di satu sisi dapat berarti kesalahan, tapi di sini mungkin berarti lagu, atau lebih tepatnya mungkin intonasi. Jika ini dijadikan dasar sebagai adanya imalah, maka lebih cenderung luhun ini ke intonasi kayaknya, atau yang sebangsa bunyi ya, kan umum sekali. Padahal imalah dan fathah itu lebih khusus ke persoalan bacaan, bukan ke lagu. Atau aswat ini suara juga kata yang sangat umum juga. Jadi jangan pakai suaranya ahlil fisik wa ahlil kitabin. Ini kalau saya secara pribadi yang dimaksud aswat itu ya tidak paham apa yang membedakan suaranya ahli fasik dan ahlul kitab itu dengan suaranya orang Arab. Kalau sekadar suara, jadi kalau mungkin bacaannya itu masuk ke gaya, mungkin lebih masuk, mungkin bukan ke lahan. Nanti kalau ke lahan ini dimaknai lagu, wah nanti kalau selainnya lagunya orang Arab nggak boleh, nanti bisa dijadikan begitu. Seperti apa aswat ini juga, kata aswat ini kira-kira gitu pemahaman saya. Situ mungkin bisa lebih luas. Kala ngendika nglanjutaken sapa penulis kitab Al-Mudhah itu tadi, fal imalatu moko utawi sing diarani imalah iku la syakka, ora ana keraguan iku maujud minal ahrufis sab'ati, setengah saking al-ahruf as-sab'ah. Jadi termasuk dari al-ahruf as-sab'ah allati nazala bihal Qur'an. Ini tafsir lagi nih.
Wa min luhunil Arabi, dan juga termasuk dari lahan-lahannya orang Arab, wa aswatiha, dan suara-suaranya orang Arab. Jadi dua redaksi ini dijadikan dasar adanya bacaan fathah dan imalah, atau lebih tinggi lagi keabsahan bacaan imalah. Terus sisi bahwa hal itu yang dijadikan dasar itu saya masih 50-50, dalam arti bahwa dua argumen ini, satu hadis marfu dan satu ungkapannya imam yang menulis kitab Al-Mudhah ini, menjadi dasar wujudnya imalah itu. Mungkin ini yang mendekati gitu menurut As-Suyuti. Nanti akan lebih akan lebih banyak lagi disampaikan oleh As-Suyuti yang langsung mengarah ke imalah, jadi sedikit-sedikit. Wa qala lan sampun ngendika sapa Abu Bakrin bin Abi Syaibah, Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah ngendikane, hadatsana sampun critana teng kita Waqi'un sapa Imam Waqi', sana sampun critana teng kita Al-A'masy sapa Imam A'mas, an Ibrahim saking Imam Ibrahim, kala ngendika sapa Imam Ibrahim, hale ngendika sapa Imam Ibrahim, ngendikane kanu yarawna annal alifa wal ya'a, kanu yarawna annal alifa wal ya'a fil qiraati sawa. Kanu ono sapa wong Arab yarawna iku biasa ningali atau memandang, nganggep sapa wong Arab annal alifa ing sak temene alif wal ya'a lan ya fil qiraati ing dalem wacaan iku sawaun padha. Padhane ning ndi kose. Kala terus ngendika sapa Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah niku, yakni maksude kok Abu Bakar bin Syaibah. Ya boleh jadi Imam Abu Bakar bin Syaibah yang menjelaskan, atau kalau tidak maka terusannya Ibrahim. Jadi Ibrahim menjelaskan, yakni menghendaki sapa sing ngucap niku bil alifi kelawan alif wal ya ilan kelawan ya, at-tafkhima ing wacan tafkhim wal imalah talan imalah. Jadi yang dimaksud alif lan ya, alifnya itu adalah bacaan tafkhim, yakni al-fathah, dan al-ya yang dimaksud ya itu adalah al-imalah atau bacaan imalah. Jadi ini informasi yang lebih mendekati tema kita, yaitu tema al-fathi wal imalah. Jadi lebih tegas, jadi bacaan fathah itu tafkhim, bacaan imalah itu bacaan alifnya itu disebut tafkhim, atau alif kan umul fathi kan, induknya fathah. Jadi tafkhim, kalau yang imalah ini yang ya, yang lebih mendekati itu. Di dasarnya ini masih landasan teori. Wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa Imam Ad-Dani, ini kembali ke Imam Ad-Dani. Ini di sini diterangkan, wa akhraja lan sampun mentakhrij sapa Imam Ad-Dani fi tarikhil qurra, ing dalam kitab Tarikhil Qurra, min tariqi Abi Asim Ad-Dariri, saking jalur Abi Asim Ad-Darir. Ad-Darir ini tunanetra, mohon maaf. Nanti Ad-Darir dikasih kedal Ad-Darir, kayak atau Husain itu juga Ad-Darir. Konon Imam Asy-Syatibi juga Ad-Darir gitu ya. Al-Kufi wong Kufah. Jadi penghargaan Islam terhadap disabilitas itu sangat tinggi. Sudah sejak lama, bukan hanya WHO, bukan hanya IMF, bukan hanya, sudah sejak dulu mereka posisinya sangat tinggi sekali. Tidak usah orang yang disabilitas masih manusia. Ada yang setengah manusia
yaitu budak itu diposisikan tinggi dalam Islam. Artinya betul-betul tidak melihat fisik gitu ya. Kayak Yaqutul Hamwi yang menulis Mu'jamul Buldan itu budak tapi pinter. Mula sampai Imam Al-Hamwi yang punya budak itu tidak mau menjual dia. Meskipun tetap dari budak neng mulia, dimuliakan sama Al-Hamwi itu, sampai dia dijuluki Yaqutul Hamwi, permatanya Imam Al-Hamwi. Diajak kemana-mana, ke banyak kota sampai dia bisa menulis, memetakan kota itu, siapa ulama yang hidup di situ, terkenalnya, produksinya apa, kekuatan ekonominya di mana, terus yang berkuasa siapa. Nah itu diterangkan di Mu'jamul Buldan itu. Berapa jilid itu bisa di-download, tidak usah beli. Itu Imam Yaqutul Hamwi, budak. Nah di sini Ad-Dharir, Imam At-Tariqi Abi Asim Ad-Dharir ini juga betul-betul mendapatkan penghargaan dalam hal qiraah, apalagi Asy-Syatibi sangat masyhur sekali itu. Oke, saya lanjutkan. Al-Kufi an Muhammad bin Abdullah saking Muhammad bin Abdullah an Asim saking Imam Asim an Zurri bin Hubais saking Imam Az-Zur ibn Hubais saking Imam Zurri bin Hubais. Kala hal ngendika sapa Zurri bin Hubais, qara'a ngendikane iku qara'a sampun maca. Ini lebih tepatnya mungkin bukan hadis ya, karena termanya umum hadis itu. Ya ini atharus sahabah, belum sampai ke Nabi. Tapi yang ngomong nanti itu bertemu Nabi. Qara'a sampun maca rajulun sapa wong lanang, setoran berarti niki. Ala Abdullah bin Mas'udin ing atase Abdullah bin Mas'ud, setoran teng sahabat Rasulullah ingkang asma Abdullah bin Mas'ud yang saya idolakan, salah satu ya, selain Ibnu Abbas. Macane Toha ayat 1, walam yaksir lan boten ngasrohaken, tidak mengkasrohkan itu karena ini temanya imalah, maka maksudnya tidak mengimalahkan. Faqalam terus ngendika sapa Abdullah, Imam Ibnu Mas'ud itu ngendika lagi, Tehe gitu ya. Tohe bisa tehe. Ini saya enggak tahu ini, karena alasan imalahnya dua-duanya ada. Jadi alif itu menjadi alasan imalah. Toknya itu ada alif yang enggak kelihatan, di haknya itu juga ada alif yang enggak kelihatan. Jadi ada alasan untuk apa namanya, imalah. Apakah bagian akhirnya yang diimalahkan atau bagian depannya juga ikut imalah? Nah ini tidak banyak tahu. Tidak di yang apa namanya, yang jelas yang dimaksud wa kasarolan ngasrohaken sapa Imam Ibnu Mas'ud itu at-ta'a ing ta wal ha alan ha. Jadi dua-duanya ini berarti tihi faqala ar-rajulu, terus ngendika sapa ar-rajul toha, tetap dia toha gitu, walam yaksir lan orang ngasrahaken sapa rajul. Faqala terus ngendika sapa Abdullah tihi, ngendikane lagi Imam Ibnu Mas'ud mencontohkan bacaan itu lagi, wa kasara lan mengkasrohkan. Tsumma qala, kemudian ngendika sapa Imam Ibnu Mas'ud, wallahi lahakadza 'allamani Rasulullah. Karena terkenalnya ini Ibnu Mas'ud, jadi yang ada di hadapannya itu enggak percaya seolah-olah bahwa seperti itulah Rasulullah membaca, kayak main-main. Sampai akhirnya Ibnu Mas'ud bersumpah, lahakadza, wallahi demi Allah, lahakadza yakti tenanan ngene iki, Allah mengajaraken ninang ingsun sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, soge.
Aku diajar Rasulullah yang ini iki. Kok koyo ora percaya ngono. Delok teko anu diajari gak entos-entos. Diajari gak entos-entos ya. Koyo gak percaya. Wes gitu. Terus dikomentari hadis ini. Kala ngendika sapa Ibnul Jazari, Imam Ibnul Jazari mengomentari hadis ini ya. Komentarnya Imam Ibnul Jazari, hadza haditsun gharibun, utawi menika redaksi ku haditsun gharibun adalah hadis gharib, la na'rifuhu ingkang boten ngerti kita teng niku hadis illa kejaba min hadzal wajhi saking arah menika. Jadi termanya kalau situ masih ingat, jadi di atas sendiri ada riwayat, di bawah riwayat ada torik, di bawah torik ada qiraah, di bawah qiraah ada wajah. Nah, ini termasuk itu termanya hadzal wajhi ini pilek ngartaknya ya dari sisi ini gitu saja, dari wajah ini. Jadi kalau dalam qiraah itu ada riwayatnya siapa, dari jalur mana, bacaannya bagaimana, wajahnya gimana gitu. Jadi ada 4 itu termanya. Nah ini wajah ini juga kayak gitu, illa min hadzal wajhi, kecuali dari arah ini. Jadi hadis ini gharib. Tapi warijaluhu lan utawi perawi-perawi thiqatun itu orang kredibel semua. Illa kejaba Muhammad bin Ubaidillah, selain yang bernama Muhammad bin Ubaidillah. Wa huwa lan utawi Muhammad ibni Ubaidillah itu al-Arzami, ingkang bangsa Arzam. Mungkin ada Muhammad bin Abdullah yang lain, kan sangat banyak bin Ubaidillah yang lain, mungkin sangat banyak yang tidak al-Arzami. Jadi sisi pembedanya ini al-Arzami. Fa innahu krono sak temene Muhammad bin Ubaidillah al-Arzami ini dhaifun adalah lemah inda ahli hadisi, menurut ahli hadis. Lemah ini bukan berarti orangnya yang lemah, periwayatannya maksudnya. Inda ahli hadis, menurut ahli hadis. Wa kana lan ono sapa Muhammad bin Ubaidillah rajulan sholihan, adalah orang soleh. Lakin tetapi dhahabat ilang kutubuh apa catatane. Jadi kitab-kitabnya dia banyak hilang. Karena itu fakana ono sapa Muhammad bin Ubaidillah iku yuhaditsu, memberikan hadis atau menyampaikan hadis sapa Imam Muhammad bin Ubaidillah itu min hifzi, dari hafalannya. Fa utiya moko den tekaaken alaihi apa ing atase Muhammad bin Ubaidillah min dalika saking mengkono hafalan. Jadi menyampaikan hadis hanya dari hafalannya itu masih dinilai kurang akurat. Jadi yang lebih akurat itu tulisan dan hafalan. Itu biasanya 2 itu. Kalau Imam Bukhari itu konon Sahihul Bukhari itu sudah diverifikasi dengan 2 itu. Jadi ada tulisannya dan hafal orang yang memberikan itu. Jadi gitu. Qultu ngucap sapa ingsun. Ini As-Suyuti. Jadi menurut Ibnul Jazari, informasi di atas tentang cerita Ibnu Mas'ud yang mengajari orang itu, yang berisi informasi tentang bacaan imalah itu agak gharib gitu. Ini kemudian dikomentari oleh As-Suyuti dengan mendatangkan beberapa hal lagi yang bisa dijadikan argumentasi untuk menguatkan teori atau menjadi landasan teori kajian fathah dan imalah. Qultu ngucap sapa ingsun wa hadithuhu hadza akhrajahu Ibnu Mardawai. Kemarin Mardawai, sekarang diharakati Mardawai. Piye sing kayak harokat tidak jelas. Ini menjadi indikasi bahwa memang nama itu apa namanya, jika tidak ada harokat memang sulit untuk diidentifikasi.
ya bacaan yang tepatnya itu loh. Verifikasi ini angka kalau ndak ahli, kan saya ndak ahli. Wa haditsu lan utawi hadise apa namanya riwayatnya yang tadi menceritakan Ibnu Mas'ud itu, hadza ingkang iki akhraja iku sampun mentakhrij uteng niki hadza atau hadis sapa Ibnu Mardawaihi Imam Ibnu Mardawai fi tafsirhi ing dalam tafsir Imam Ibnu Mardawai wazada tapi nambahi sapa Imam Ibnu Mardawai di akhirnya hakadza kaya dene iki warwa kadza kaya dene iki nazala mudun biha kelawan iku kelawan gawa qiraah itu Jibril sapa Jibril. Di belakangnya ada penguatnya lagi. Jibril ya ngene, aku diajari Rasulullah ya kayak ngene, Jibril mudun ya kayak ngene gitu. Ya namanya menguatkan argumennya. Ya tapi kan unik gitu. Nggoleki dalil sing ngene kan ndak gampang gitu. Kalau ingin nyaingi ya karyanya Suyuti, apa namanya, referensi yang sudah disampaikan ada 130 referensi itu ya harus selesai dibaca semua kalau ingin menyaingi ingatannya Suyuti gitu ya. Ya Mas Suyuti kan, saya kan tidak ingin baca saja sudah nikmati kue daripada saya harus cari bahan mentah dan saya olah sendiri. Durung mesti yang belum tentu akurat gitu. Lebih baik saya menikmati ini saja. Wa fi Jamalil Qurra ilan iku ing dalam kitab Jamalil Qurra, ini bacanya Jumalil Qurra apa Jamalil Qurra saya juga enggak tahu pasti ya. Sampai bisa kalau misalkan nanti udah tahu dan saya keliru ada yang lebih tepat ya sampean sampaikan. Wa fi Jamalil Qurra ilan iku ing dalam kitab Jamalil Qur'an Safwan dipun riwayataken saking Safwan bin Asalin annahu, nah niki annahu utawi lafat annahu lan sak pituruti annahu utawi sak temene Safwan bin Asal sami'an iku mireng sapa Safwan bin Asal Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qara'u iku maca sapa Rasulullah maos sapa Rasulullah ya pemacanya di malah noi gitu kayaknya itu ya nya ini imalah ya yang belakang itu juga imalah. Faqila surat Maryam ayat 12. Tapi nanti jika ada yang imalah di satu maka enggak boleh diimalahkan yang lain. Artinya ada al-imalah ba'dal imalah atau al-imalah li ajlil imalah, nanti ada pembahasannya. Faqila mokoden ngendikaaken atau ditanyakan. Maksudnya ini ditanyakan, orang Arab enggak punya bahasa lain mungkin ya. Jadi enggak dibedakan ya, cukup dengan kola itu sudah cukup. Mau kola isinya bertanya, menentang, menyanggah, menginstruksikan, memerintah, itu kola semuanya. Jadi tidak ada, karena redaksinya itu saya kira yang paling orisinil memang kola itu. Kalau misalkan kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, saya artikan begitu, itu ya hasil tafsir berarti tidak kola. Kalau yang lebih faktual kan kola, memang kola, ada yang ngomong. Saya kira menariknya di situ lafaz kola itu. Fakila mokoden ngendikano, artinya ada yang ngomong lahu atau ada yang matur lahu teng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, atau den ngendikano apa lafaz ya Rasulullah. Ya Rasulullah wahai Rasulullah, tumilu maos imalah sapa panjenengan. Lah ini kan kalau misalkan hidup di zaman sekarang ini bisa jadi mendapatkan respon Rasulullah akan respon kamu nanya gitu. Tapi kan tidak mungkin itu Rasulullah begitu kayak orang-orang sekarang. Jadi bahasa yang
kalau tanpa intonasi hanya teks itu ya repot, memang sangat repot sekali. Jadi intinya ya menduga-duga yang tepat gimana. Dugaan saya Tumilu ini nanya kan gitu. Dari tadi indikasi pertanyaannya kok ndak ada gitu. Terus terus habis itu kan ada memancing orang itu. Jadi supaya kamu nanya. Nah, gak jelas itu pertanyaan, saya gak suka sekali. Orang jelas ya. Udah jelas tanya. Nang pasar. Kamu nanya, masa masih gitu? Kan ngisruh itu. Untungnya itu Rasulullah sangat baik dan tidak terlalu memusingkan. Maksudnya orang ini kan sudah jelas itu. Sudah jelas. Jadi tidak usah ada kamu nanya gitu, tidak usah. Tumilu itu jelas sudah pertanyaan meskipun tidak ada istifhamnya. Walaisa padahal ora ono apa wacoan imalah. Walaisa lan ora ono hiya apa wacoan imalah. Lughata Quraisyin adalah logatnya orang Quraisy. Loh, kan itu bukan bahasanya orang Quraisy ya Rasulullah. Kok jenengan maca imalah? Faqala terus ngendika sapa Rasulullah, hiya utawi wacoan imalah iku lughatul akhwali Bani Sa'din, adalah logatnya para paman dari bapak, jadi keluarganya berarti keluarganya Abdullah. Lughatul akhwali adalah logatnya paman, para paman dari bapak. Jadi Bani Sa'din ya, jelasnya rupane Bani Sa'din keturunan Sa'ad, jadi anak cucu Sa'ad. Mungkin paman dari mbahnya atau paman dari siapanya, pokok yang jelas gitu, itu masih keluarganya Nabi. Nabi itu sangat hafal nasab ya. Ada sahabatnya Nabi yang sangat hafal nasab, itu namanya Abu Bakar As-Siddiq, itu ahli nasab itu. Jadi katanya Ustaz Ali itu yang ahli nasab itu antara lain, kalau Rasulullah jelas itu ahli nasab, terus ada sahabatnya yang bernama Abu Bakar itu sangat ahli nasab. Makanya ya bukan karena taunya, karena imannya yang mendahului Abu Bakar, sehingga Abu Bakar tidak butuh bukti apapun untuk beriman kepada Rasulullah. Selain Abu Bakar memang tahu sejarah asal usul Rasulullah, sangat tahu. Dan Rasulullah juga sangat paham keturunan, sangat paham. Kan pahamnya itu entah diajari, yang jelaskan aksesnya ke wilayah-wilayah yang kita tidak tahu kan lebih jauh Rasul. Meskipun memang harus begitu, harus ummi, enggak membaca dan enggak menulis. Ya, biar jelas bahwa Al-Quran memang bukan dari siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Kemungkinannya hanya itu. Jadi diakui oleh Rasulullah. Jadi itu memang bukan logat Quraisy tapi lughatul akhwa. Wa akhraja sampun mentakrid Ibnu Ashtata sapa Imam Ibnu Ashittata. Ashtata apa Ashittata? Ya Ashittata mungkin ya, mungkin. Ashittah, kalau Ashittah ada wazannya masih. An Abi Hatimin saking Imam Abi Hatim kala ngendika sapa Imam Abi Hatim ihtajja, berargumen sapa al-Kufiyuna, ulama-ulama Kufah fil imalati tentang wacan imalah, bi annahum kelawan sak temene wong-wong Kufah atau Kufiyun wajadu iku nemu sapa wong-wong Kufiyun fil mushafi ing dalem mushaf al-yaati ing pira-pira ya fi maudhi'il alifati ing dalem posisine alif. Orang-orang Kufi berargumen keabsahan bacaan imalah itu karena ada ya ditulis dalam tempat-tempat yang seharusnya alif gitu. Menemukan bentuk ya dalam beberapa kata yang seharusnya ditulis alif. Husna gitu mestinya kan alif, tapi kan ditulis ya ingkang dipun wastani alif bekong itu. Fattaba'u sehingga ndereki sapa orang-orang Kufah al-khatta nang
tulisan wa amalu lan mengimalahkan sapa wong-wong Kufah liyakrubu supaya nyedek sapa wong-wong Kufah minal yaati saking ya. Jadi saking mereka sangat menghormati Al-Qur'an itu sampai mushafnya itu. Lagi kan kudune alif. Tapi kok ditulis ya mesti ana maksude iki macane. Ya tetep ae wis tak waca alif ning kudu ketok ya sithik. Mergo iki tulisannya ya. Jadi gitu tujuannya. Saking mereka enggak beraninya salah, enggak beraninya menyalahi khot, menyalahi apa yang ditulis itu, yang tertulis di mushaf itu. Pun bukan hanya itu, bacaan imalah memang sejak zaman Rasulullah ada gitu loh. Memang sudah ada riwayatnya begitu. Mungkin kasusnya hanya beberapa saja. Tetapi jika penyebabnya sama, maka hal yang sama akan terjadi, akan berlaku gitu. Misalnya sebabnya itu adalah ada bunyi yang seharusnya alif kok ditulis ya. Itu salah satu sebab dibaca imalah. Meskipun tidak ada instruksi langsung dari Rasulullah, tapi ada salah satu kata saja yang dibaca dengan bacaan imalah pada saat Rasulullah, meskipun Rasulullah itu tidak menyampaikan seperti itu, tapi ada sahabat baca terus logatnya kok diimalahkan dan Rasulullah tidak menyalahkan bacaan itu, maka jelas itu termasuk daripada Al-Quran. Karena itu sampai sekarang bunyi-bunyi bocoran-bocoran qiraat basing 7, basing 10, basing 14 itu kan terkodifikasi dengan sangat baik itu. Meskipun ada mungkin versi bacaan meskipun tapi saya kan tidak tahu. Meskipun ada dugaan, seperti kemarin kita lihat itu ada dugaan bahwa ada yang riwayat minor gitu ya, riwayat minor dan juga kuat, tapi tetap bacaan minor yang sangat kuat mutasil kepada Rasulullah itu nggak mungkin minor gitu, mesti diketahui oleh sahabat yang lain. Jadi sulit untuk cari yang tidak terkodifikasi, itu sulit kayaknya. Semuanya sudah ada sampai sekarang kalau dipelajari ya, mulai qiraah sab'ah, qiraah asyarah, qiraah 14 itu kan wajahnya itu mungkin yang pecah, atau qiraahnya yang pecah, atau toriknya yang pecah gitu, yang pecah menjadi 2 bacaan sehingga nanti ngepang jadi 10, jadi 14. Jadi tujuannya itu liyakrubu minal yaati, biar kecanda wacoan ya itu juga kecanda. Kalau ndak ada bacaan imalah ya-nya enggak kecanda no. Bacaan a i u e o kan orang Arab hanya punya a i u, e kan ndak punya. A i u e o enggak punya orang Arab, o yang ada ya u. Tapi akhirnya ya dengan bacaan tafkhim di kata sholah itu ya bisa soloh gitu. Itu kan juga bisa itu a i u e o. Tidak a i u e o kan orang Jawa ada e, ada e, ada o, ada o. Nah itu kalau di Al-Quran mungkin tidak ada yang o. Kalau e masih ada e gitu. Al-imalatu utawi imalah sing diarani imalah iku antan huwayan to nuju sapa sira bil fathati kelawan fathah nahwal kasrati ke arah kasrah, ngucap fathah ngarai nang kasrah, ai repet ya. Wabil alifilan kelawan alif nahwal ya'i ke arah ya kathiron secara sering atau banyak. Wahwalan utawi mengkono pengertian al-mahdu adalah imalah murni. Macane. Terus wayuqalu lan dipun ngendikaaken lahu kadwe wacuan imalah
Al-idja'u apa lafadz al-idja' artinya juga bisa disebut al-idja'. Idja' itu artinya membaringkan. Jadi pembaringan. Ya, wal bathulan al-bathu. Kalau al-bathu itu hampir sama sih dengan membaringkan. Jadi al-bathu itu membentangkan, kan hampir sama. Terus al-kasru itu mengkasrohkan atau memecah sesuatu yang terkumpul, kalau dipecah jadi melebar, jadi tersebar. Wa qalilan lan disebut qalilan. Jadi ada 4 sebutan untuk imalah, bisa disebut idja, bathu, kasru dan qalilan. Wa huwa lan utawi yang disebut qalilan itu tadi bainal lafdhain adalah dua di antara sesuatu yang di antara dua lafaz. Wa yuqalu lahu aidan dan juga dipun ngendikaaken lahu kadhe imalah aidan hal iku al taqlilu apa taklil wa taltifu lan taltif wa baina lan baina. Ini sebutannya saja. Taklil itu menyedikitkan, wa taltifu itu menipiskan, wa baina dan di antara menyedikitkan dan menipiskan, atau di antara fathah dan imalah. Fahiyya moko utawi imalah kismani niku enten kalih bagian, setunggal syadidatun wa mutawassilan kalih mutawassitatun, imalah sing nemen wa mutawassitatun dan imalah sing tengah. Majeri itu majeri mungkin begitu, saya nggak bisa ngukur itunya sing nemen iki sing piye. Nek re majeri itu nemen. Majeri kalau agak ke atas sedikit tidak nemen. Itu kan sulit sekali, itu harus musafahah. Jadi bacaan imalah itu kalau nek nemen imalah itu ada yang nemen, ada yang mutawassithah. Wakilahuma lan utawi loro karone imalah sing nemen lan sing tengah iku jaizun wenang angsal. Jadi kalau di bawahnya mutawassithah ada lagi, tidak ada sudah di bawahnya mutawassithah itu kasroh bacanya. Itu nanti. Jadi di atas itu ada fathah imalah. Nah, imalah ini pun dipecah lagi, ada syadidah, ada mutawassithah. Mutawassithah ke bawah lagi kasroh itu jadi. Itu bacaannya gitu kira-kira lah. Jadi wasyadidatu lan utawi imalah syadidah yujtanabu iku dipun hindari maha ing dalem sartane syadidah alqalbu apa malik al khalisu kang murni, maksudnya sampai dadi kasroh. Wal isba'ul mubalaghu dan juga yang dihindari adalah isba'u memenuhkan harokat al mubalaghu kang dipun nemen-nemeni fihi ing dalem niku ijtinab. Nanti fihi ing dalem niku wacoan imalah, gitu saja. Wal mutawassithah tulan utawi imalah mutawassithah iku bainal fathil mutawassiti ing antarané fathah mutawassit wal imalati syadidati dan imalah kang nemen. Jadi yang diarani bacaan imalah yang mutawassithah itu adalah imalah yang berada di antara fathah mutawassit wal imalah asyadidah. Jadi nek cara digrid tekan dhuwur jadi al-fathu, jadi nisare maneh al-fathul mutawassit, nisare maneh iku al-imalah al-mutawassithah, nisare maneh al-imalah asyadidah. Mungkin gitu ya kalau digrid ke atas. Jadi nek mengone nemen iku fathah, ono di tengah iku imalah, nek meh nang kasroh imalah syadidah, nek nisore maneh berarti iku imalahe nemen. Imalah nemen iku ndhuwure nemen ya kasroh gitu. Saya kira gitu. Saya nggak bisa ngegridkannya itu gimana, zaman gridkan sendiri. Jadi bukan hanya di dalam warna saja ada gradasi, bahkan saya kira hampir di semua hal ada gradasi ya.
Ini di bacaan imalah khususnya ini, bukan di bunyi-bunyi kok jelas ada itu. Do re mi fa sol la ti do itu kan gradasi juga. Jadi di bacaan miring itu juga ada gradasinya. Kala ngendika Ad-Dani sapa Imam Ad-Dani, wa ulama unalan utawi ulama kita tegese imam qiraat mukhtalifuna niku beda-beda ayyuhuma endi ayyuhuma utawi endi sing endi saking loro karone. Maksudnya loro karone iku pembahasan imalah mutawassithah lan imalah. Waalaikumsalam. Tak ulangi maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulamauna ayyuhuma ya, wa ayyuhuma utawi endi saking loro dua hal, yaitu imalah syadidah atau imalah mutawassithah, aujahu iku luweh tepak wa aula lan luweh pantes. Di istilah dari dua hal itu yang dipandang tepat itu. Wa ana lan utawi ingsun jare Imam Ad-Dani akhtaru iku memilih sapa ingsun al-imalatal wusta ing istilah al-imalah al-wusta allati kang hiya utawi allati baina adalah istilahnya baina. Ora fathah ya ora kasrah. Alasannya apa kok saya milih itu? Li'annal warada jarene Imam Ad-Dani, li'annal warada krana sak temene maksude minal imalah saking imalah hasilun iku wis hasil atau tercapai biha kelawan istilah imalah wusta itu, yaitu isyarah. Wa huwa lan utawi gharad itu maksudnya adalah al-i'lamu, menunjukkan atau menginformasikan bi anna aslal alifi kelawan sak temene asli ni alif al ya'u adalah ya. Dan tujuan nomor 2 adalah atwat tambihu lan iku tambih ngelingaken alang kilabiha ing atase terbaliknya atau berubahnya atau terbaliknya, berubah maksudnya. Inkilab itu bisa tergantikannya alif ilal ya'i menuju ya fi maudhi'in di satu tempat au musyakalatiha atau ing atase sama bentuknya alif lil kasri maring kasroh al mujawiri yang bertetangga atau menetanggai laha kadue iku alif awil ya'i atau ya gitu, atau sama bentuk gitu. Jadi imalah itu maksudnya satu cuma memberitahukan bahwa aslinya alif itu adalah ya. Yang kedua mengingatkan boleh jadi alif itu berubah menuju ya di satu tempat atau ada sama bentuk antara alif dan ya, atau sama bentuk antara alif dan kasroh yang bertetangga dengan alif itu atau dengan ya-nya. Kira-kira gitu. Jadi itu yang dijadikan alasan ini termasuk dari beberapa penyebab mengapa imalah itu terjadi gitu. Wa ammal fathu lan utawi kang aran fathah bahwa lan utawi moko iku utawi fathah fathul qari'i adalah mbukaipun wong kang maca fahu ing mulutnya, ing tutukipun, ing cangkemipun. Ya apa ya nek bahasane ya. Fahu ing mulutnya qari. Jadi fathah itu adalah qari membuka mulutnya. Itu artinya fathah. Fathah membuka bilafzil kaf harfi kelawan suarane huruf. Wa yuqalu lan dipun ngendikaaken lahu kadhi al-fathu, istilah lainnya maksudnya at-tafkhim apa sebutan at-tafkhim.
wa huwa lan utawi kang aran tafkhim syadidun iku ana sing syadidun padha karo imalah mang dibagi mana. Dan yang bisa bagi itu ya hanya matematika, nggak bisa. Jadi jelas itu ilmu dasar. Uraiannya Noi itu ya menarik tentang kenapa dia belajar matematika. Karena hanya ilmu itu yang murni dan tidak butuh verifikasi ilmu lain, kata Al-Farabi juga gitu. Kalau ilmu selain matematika itu masih butuh verifikasi. Verifikasi dari akal atau verifikasi kalau itu memang objeknya akal. Ilmu matematika itu. Jadi dialah yang bisa membagi. Akal itu yang bisa membagi, yang lainnya enggak. Kalau pikiran enggak, dia bisanya bingung. Wa mutawassitun sing nomor kali jenenge fathah mutawassit. Fasyadidu lan utawi kang aran moko utawi kang aran fathah syadid huwa fathah huwa syadid iku nihayatu fathhi syahsi yaiku puncake mbukake wong fahu ing mulute bidzalikal harfi kelawan huruf sing den ucapno iku pol mbukake a nek miturut ukuran kudus jari papat iki mlebu Allahu Akbar. Zaman kalau pernah makmum di mana di Masjidil Aqsa di Kudus itu Masjidil Aqsa Kudus itu Masjidil Aqsa di Masjidnya Sunan Kudus itu kalau ke sana itu ada salah satu saya lupa namanya Mbah Yai siapa itu Allahnya bilang Allahu Akbarnya itu khas sekali atau semua gaya kudusan begitu. Jadi Allahnya itu A-nya itu harus pol. Jadi jari 4 ini masuk semua. Allah, saya saja sulit saya. Enggak bisa saya. Yang penting A gitu saja saya. Wala yajuzulan ora wenang fil Qur'ani ing dalam Al-Qur'an bal balik huwa utawi iku wajuan fathah syadid iku ma'dumun ora enek fil lughatil Arab ing dalam bahasa Arab. Jadi sing nemen niku gak ono. Meskipun saya yaitu karena tujuannya ketika ditanya itu kenapa di kudusan itu kalau bilang A itu harus betul-betul mangap itu untuk melatih supaya cangkeme lemes. Menurut saya ini alasannya begitu. Allah begitu. Tapi di sini dinyatakan tidak ada di Al-Quran yang modelnya kayak begitu itu tidak ada. Jadi ayat A gitu ya. Bismillah ya Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Alham ya ham biasa. Jadi tidak buka ini. Kuatir nek ono laler apa mlebu kan ya. Malah pedot wajaan Quran iku iso dadi wakaf darurat ya. Keselak lek terus bahaya. Wal mutawassitulan utawi kang aran fathah mutawassit ma yaiku fathah bainal fathi syadidi wal imalatil mutawassiti wae. Nanti zaman bisa gridkan itu. Jadi adalah fathah yang ada di antara fathah syadid wal imalatil mutawassitati dan ada di antara imalah mutawassithah. Jadi kalau digridkan sebutannya itu ada al-fathul syadid, ada al-fathul mutawassit, baru setelah itu al-imalah al-mutawassithah, bawahnya lagi al-imalah asyadidah, bawahnya lagi kasrah. Di atas sendiri fathah, bawah sendiri kasrah. Mungkin kalau digradasikan begitu. Qala ngendika Ad-Dani sapa Imam Ad-Dani wa hadza huwa alladhi yasta'miluhu ashabul fathi minal qurra. Wa adalan utawi istilah menika yang sudah diterangkan tadi itu yaitu al-fathul mutawassitu huwa alladzi inggih menika fathah yasta'milu kang ginakaken huteng niku alladzi ashabul fathi sapa para imam-imam fathah minal qurra isangking para imam qiraat. Nanti akan dijelaskan oleh Imam Asyuti siapa yang ya bukan alergi sih, maksudnya sama sekali tidak menggunakan imalah. Ada yang mutlak
semuanya pokoknya ketemu ada sebabnya imalah, semuanya imalah gitu. Semuanya imalah. Jadi ada beberapa imam yang termasuk antara lain itu ada yang imalah di beberapa tempat tertentu itu ya, antara lain imam yang kita ikuti itu yaitu Imam Asim itu. Bacaannya Imam Asim. Terus waqtalafu lan do beda-beda sapa imam qiraat. Beda-bedane ing dalam persoalan halil imalatu far'un min anil fathi au kullun minhuma aslun bi ra'si. Hal apakah al imalatu utawi imalah far'un iku cabang anil fathi saking fathah au utawa kullun utawi saben-saben saking minhuma imalah lan fathah iku aslun adalah asal bi ra'sihi dewe-dewe gitu kira-kira. Utawa dewe-dewe imalah iku cabangi fathah utawa fathah iku dewe imalah iku dewe. Ngono ya dadi persoalan. Ngoyo ulama anu iki dadi persoalan itu. Itu asal apa cabang? Jadi kalau cabang berarti sesungguhnya yang adalah al-fathu ad-dhammu al-kasru. Sudah, kalau sukun sebenarnya bukan bacaan. Jadi al-fathu al-kasru ad-dhammu itu yang asli. Apakah itu yang asli dan imalah ini cabangnya fathah atau enggak gitu? Masing-masing adalah bacaan sendiri-sendiri, bacaan fathah sendiri, bacaan imalah sendiri. Wa wajhul awwali lan utawi sisi dari argumen pertama, maksudnya al-imalatu far'un anil fathi. Iku annal imalata sak temene imalah latakunu iku ora ono apa imalah. Illa kejaba li sababin krana sebab tertentu atau karena ada alasan-alasan tertentu. Fa idza fuqida moko ari kalane kelangan atau dianggap ilang apa iku sebab atau kelangan apa sebab iku mang ilang sebab iku ilang lazima moko wajib al fathu apa fathah wa in wujida lan lamun den temokno apa sebab jaza moko oleh al fathu apa fathah wal imalatu lan imalah nek ana sebab imalahe lek gak ono gak oleh imalah wajib fathah tapi nek ono sebab imalah oleh fathah oleh imalah itu alasannya kenapa fathah itu adalah aslun wal imalatu far'un. Fama min kalimatin tumalu illa wa fil arabi man yaftahuha. Selain itu juga fama min kalimatin moko ora ono min kalimatin utawi satu kalimat tumalu iku den imalah no apa kalimat illa kejaba wa fil arabi iku ing dalem wong Arab. Man utawi wong yaftahu atau orang maksudnya tokoh yaftahu yang memfathahkan sapa man hateng niku kalimat fadalla moko nuduhaken ittiradul fathi ala asolatihi. Fadalla moko nuduhaken ittiradul fathi apa tekone fathah. Biasa tekone fathah ittirad itu biasa teko. Apa nduk? Biasa tekone fathah ala asolati nuduhaken ala asolatihi ing atase keasliane keasalannya fathah. Fathah itu asal gitu maksudnya. Wa far'iyatiha lan kecabangannya imalah. Ini menunjukkan bahwa tidak satu kalimat pun dari bahasa Arab yang diimalahkan kecuali pasti ada orang Arab yang memfathahkan. Tapi tidak semua yang memfathahkan itu pasti diimalahkan. Ini menunjukkan bahwa fathah itu asli, imalah itu cabang. Ini argumentasi yang pertama. Yang kedua kok tidak dikasih alasan? Mungkin karena sudah jelas. Jadi yang kenapa kok fathah disebut asal dan imalah disebut asal juga. Jadi alasannya kullum minhuma aslun bi ra'si, tidak dikasih alasan. Jadi yang dikasih alasan hanya al imalatu far'un anil fathi. Jadi kalau jelas itu ungkapannya sudah jelas. Jadi kalau al imalatu far'un anil fathi itu pasti al fathu aslun laha gitu. Tidak usah diucapkan. Baru sekarang landasan teori sudah selesai, baru masuk wal kalamulan utawi pembahasan fil imalati tentang imalah iku min khamsati aujuhin ono 5 pira-pira perkara
ana 5 pira-pira wajah. Setunggal asbabiha, jadi saking sebab-sebabipun imalah. Wa wujuhiha nomor kalih wajah-wajah imalah atau macam-macamnya. Nomor 3 wa faidatiha faedahnya imalah. Nomor 4 waman yumilu, siapa saja tokoh-tokoh qiraat, tokoh-tokoh imam qiraat yang mengimalahkan. Wamalan apa saja yumalu kang den imalahkan apa. Wah ini ilmiah ini. Nah, dijelasin. Why 5W1H ini sudah terpenuhi. Kalau haunya kan sudah dibahas tadi, haunya ini 5-5-nya sudah. Sebabnya apa, macamnya gimana, gunanya apa, siapa saja orang tokoh-tokoh yang mengimalahkan dan apa saja yang diimalahkan. Wa amma asbabuha lan anapun utawi pira-pira sebab imalah pada karo moko iku nyebutaken iku sebab al-qurra'u sapa pira-pira imam qiraah asyaratan ing 10. Kala ngendika Ibnul Jazari sapa Imam Ibnul Jazari wahiyalan utawi iku imalah tarjiwi kumbali apa imalah ila syai'ai maring 2 hal. Salah setunggalipun ahaduhuma utawi salah sijine al-kasratu setunggal kasrah. Wasani lan utawi nomor kalih al-ya'u adalah ya. Wa kullun lan utawi saben-saben minhuma saking kasrah lan ya. Yakunu iku ana apa kulun mutaqaddiman iku disi ala mahal imalati ngatasi posisine imalah minal kalimati saking kalimat wa mutaakhiron lan uga apa ngareni anhu saking iku imalah. Boleh jadi 2 sebab itu ada di depan, ada di sebelum bacaan imalah, bisa juga ada di setelah bacaan imalah. Udan gledek. Jadi imalah penyebabnya itu bisa ada di sebelum bacaan itu, bisa di setelah bacaan itu. Bisa di setelah bacaan itu. Jadi apa? Wa mutaakhiron anhu, dan boleh jadi ada ngareni. Jadi ada setelah bacaan imalahnya. Jadi penyebabnya itu bisa sebelum, bisa setelahnya. Tapi itu menjadi penyebab, gitu. Bukan berarti letaknya. Kalau penyebab kan selalu mendahului, bukan dalam terma itu, tapi dalam bacaan imalah ini. Bacaan imalah itu penyebabnya bisa di sebelum bacaan itu atau di setelahnya. Wa yakunulan ono apa sebab atau kulun min huma iku aidon uga muqaddarun iku den kira-kira fi mahallil imalati ing dalam posisine imalah. Wa qad takunulan kadang-kadang ana al kasratu apa kasrah wal ya ulan kasyan ya wa ira maujudataini ora ana loro karone fil lafzi ing dalam lafaz wala muqaddarataini lan uga ora den kira-kira akan fi mahallil imalati ing dalam mahal imalah. Tapi walakinnahuma tetapi ne loro karone iku memang saking barang ya ari tukang tas teko apa ma fi ba'di tasarifil kalimat ing dalam sebagian tasrifane kalimat. Jadi kadang memang enggak ada di situ sebabnya. Juga tidak diperkirakan ada di situ. Hanya saja ketika kalimat itu diubah menuju bentuk yang lain melalui tasrif, sebab itu muncul gitu. Itu juga menjadi sebab imalah. Waqad tumalulan kadang-kadang dipun waca imalah al alifu apa alif awil fathatu utawa fathah li ajli alifin ukhra krana ana alif ukhra kang liya au uga fathatin krana ana fathah ukhra kang liya mumalatin kang diwaca imalah. Watu samalan dipun arani hadhihi apa imalah model menika. Jadi fathah karena adanya alif lain atau karena ada fathah lain yang dibaca imalah. Nah ini terma imalah ini disebut imalatan li ajli imalatin, diarani imalah krono imalah.
Waqat tumalulan kadang-kadang dipun waca imalah alifu apa alif tasbihan krana menyamakan bil alifil mumalati kelawan alif kang den waca imalah. Jadi ada alif yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat imalah, tetapi karena mirip, karena dimiripkan dengan alif yang dibaca imalah, maka dia dibaca imalah. Kala ngendika Ibnul Jazari, sapa Imam Ibnul Jazari, wa tumalu lan dipun waca imalah apa alif aidan hali uga bisa babi kathratil istimali kelawan sebab seringnya penggunaan. Jadi, ada juga karena sering digunakan seperti itu jadi dibaca imalah. Sebenarnya enggak imalah, tapi karena seringnya dibaca imalah maka diimalahkan. Walil farqi dan tujuannya berikutnya juga dibaca imalah lil farqi kang dibedakan bainal ismi ngantarane isim wal harfi lan huruf. Fata beluhu moko tekan apa maceme imalah itnai asyara sababan atau fata beluhu moko tekan apa sebab-sebab iku mang itnai asyara sababan ing 12 apane sababan sebabe. Jadi kalau dihitung total penyebab imalah itu ada 12. Ini bisa sampai hitung tadi. Jadi kalau di total secara rinci ini kan dibahasakan secara deskriptif. Jadi diringkes gitu. Kalau di satu-satu kayaknya akan lebih banyak. Fa'ammal imalatu pertama sekarang dirinci. Sekarang yang nomor 1. Fa'ammal imalatu moko utawi kang aran imalah li ajlil kasroti krono kasroh asabiqati kang disi ifasyatuha moko iku utawi syarate imalah krono kasroh iku ayyakuna yen to kudu ana alfasilu apa kang misah bainaha ing antarané kasroh wa bainal alif lan ing antarané alif sing misah iku harfan wahidan adalah satu huruf dipisah satu huruf antarane fathah lan kasroh itu harus dipisah atau antara harus dipisah satu huruf antara alif dan di antara alif dan bacaan kasrohnya itu harus dipisah oleh satu huruf. Ini yang dipisah. Nahwu iku kayak ini contoh kitabin kitib mungkin begitu bacanya. Jadi yang menyebabkan dia imalah itu antara lain adalah kasroh yang mendahului ki-nya itu. Orang Arab kan belan, habis ki terus ta itu kan agak abot. Kitib kan gitu ya. Wangel mung kitab ngono wangel kitab habis kasroh fathah iku angel. Berubah kayak begitu itu katanya orang Arab angel. Itu makanya ada imalah selain untuk menunjukkan bahwa aslinya alif ini adalah ya bisa jadi begitu. Jadi ini contohnya nahwu kitabin penyebab imalahnya adalah kasroh di huruf kaf itu yang mendahului kemudian ada alif. Ada alif setelah ta itu dan sudah dipisah oleh ta harfan wahidan. Ali Imran 23 wa hisabin dan juga kata hisab ini bisa dibaca imalah hisab. Al-Baqarah 212 wa hadzal fasilu innama hasala bi i'tibaril alif wa hadzal fasilu lan utawi pemisah menika innama iku angin pestine hasala hasil atau terjadi apa fasil bi'tibaril alifi kelawan mempertimbangkan alif. Amal fathatul mumalatu fala fasila bainahum. Ini karena mempertimbangkan alifnya, jadi imalahnya. Kalau fathah beda. Amal fathatu anapun utawi fathah al mumalatu kang dipun imalahaken fala fasila moko ora butuh fasil ora butuh pemisah iku maujud bainaha ing antarane fathah wa bainal kasrati lan antarane kasrah au harfaini atau dua huruf awwaluhuma ingkang wa bainal kasrati lan antarane kasrah titik gitu.
Titik wis di sini. Kalau itu adalah alif maka tetap harus dipisah dengan satu huruf. Jika sebab imalahnya adalah alif. Jadi kalau sebab imalahnya itu adalah kasroh ding. Ya, fa'amal imalatu li ajil kasroh ini syaratnya harus dipisah antara kasroh itu dan alifnya harus dipisah oleh satu huruf. Nah kemudian atau dipisah au utawa dipisah harfaini atau berupa dua huruf. Jadi atofnya ini ke harfan wahidan itu ya. Ke atas itu jadi pemisahnya itu satu huruf untuk yang pertama al-imalah li ajlil kasrah. Terus kemudian au harfaini atau dua huruf. Jadi pemisahnya itu dua huruf awwaluhuma ingkang ula utawi bagian awale saking dua huruf iku sakinun huruf kang sukun. Contone nahwu iku kaya den contoh insanin insen itu kan aneh apa jenis insen bisa juga luar biasa bisa juga ajaib bisa juga tidak memenuhi aturan insan ya itu sebenarnya kan sama dengan kitab awalnya huruf harokatnya kasrah hanya saja di sini ada nunnya kemudian ada alifnya san itu nah, jadi penyebabnya ini adalah yang ada di depan ini kasroh yang ada di depan itu yang membuat bacaan imalah itu dipisah satu huruf bisa dipisah dua huruf juga bisa dengan syarat huruf yang pertama itu sukun atau bisa juga banyak sekali kaedahnya ini atau dua huruf itu maftuhah ini sama-sama fathah wasanilan utawi huruf yang kedua haun itu adalah hak li khofaiha krono ringannya hak krono ringannya hak maksudnya yang tak marbuto itu yang banyak jadi dua huruf yang berfathah tapi apa contohnya ini kok tidak dicontohkan ayyadribaha di sini dicontohkan ayyadribaha unzur alkitab ini contohnya ayyadribaha bahe bacanya nanti he gitu ayyadribaha baknya fathah haknya fathah terus ada alif itu jadi sebab imalah itu sama-sama fathah maftuhain ayyadribahi bacanya haun li khofaiha krono ringannya bacaan ha wa ammal ya usabiqatu wis tetuk kene sik muga-muga tetap istiqomah muga-muga tetap dikei sehat lahir batin muga-muga tetap lancar sekabehane matur nuwun ku sing akeh sepuraku sing akeh salah-salah kleru-kleru keterangan njaluk ngapura sing akeh terus nek misale sampean ngonangi kok ana kelirune keterangan saya tentang imalah ini sampean nih wis ngono ae matur nuwun muga-muga tambah ilmune tambah imane tambah yakine tambah cintane nang Al-Qur'an Al-Fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qaulin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuru dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati faya rabbi matti'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah
ويا رب ارحمني بحسن خاتمتي